perda tentang investasi yang sebentar lagi menjadi perda. Apa sih yang menjadi rekomendasi? Rekomendasi pertama adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat. Tetapi saya usul pada Pak Ketua, ke depan kalau LKPJ sebaiknya para bupati wali kota diundang di seluruh Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu pertanggungjawabannya bukan di OPD Jawa Barat, tetapi seluruh kinerja pembangunan itu ada di Pemkab dan Pemkot serta ada di pemerintah desa. Jawa Barat tidak memiliki rakyat yang terkelola secara langsung karena seluruh pengelolaannya ada di pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa. Dan saya mohon nanti dipaparkan kemiskinan yang paling tinggi dalam perspektif BPS, dalam perspektif LKPJ dan analisisnya itu di kabupaten mana, bila perlu sampai di desa mana. Kemudian angka investasi tertinggi di kabupaten mana, angka investasi terendah di kabupaten mana, infrastruktur yang berproblem di kabupaten di mana, sehingga semuanya terpetakan dengan baik, sehingga nanti kita bisa mengorkestrasi antara pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembangunan kabupaten kota, dan pembangunan desa secara bersama-sama dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, bahwa investasi ini menjadi aspek yang utama dalam kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat hari ini. Kenapa? Karena satu, angka kemiskinan kita masih tinggi. Kemudian angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga persentase kecil menurut Jawa Barat, tetapi menurut nasional menjadi besar. Keberhasilan Indonesia sangat tergantung terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pengendalian penduduk. Yang keenam adalah pengendalian lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah belanja pemerintah yang masih besar. Belanja tidak langsungnya, yaitu belanja untuk kepentingan pegawai. Yang kedelapan adalah pengelolaan aset. Seluruh rangkaian yang menjadi rekomendasi ini adalah tugas kami untuk meneruskan rekomendasinya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Saya memberikan contoh, kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Sehingga kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut. Dari efek kejut itu melahirkan viral. Dari viral itu melahirkan atensi yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi. Hari ini Jaksa Agung memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan dan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan juga mengenai bagaimana melakukan penanganan terhadap berbagai problem lingkungan yang terjadi, nilai tukar petani yang menurun, kemudian musibah bencana alam yang tidak berhenti. Perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, yaitu larangan alih fungsi hutan, larangan alih fungsi areal perkebunan, larangan alih fungsi sumber-sumber pengairan, larangan air fungsi daerah airan sungai, dan larangan alih fungsi pesawahan. Yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dengan melakukan evaluasi tata ruang secara menyeluruh. Karena inilah jalan yang terbaik apabila kita ingin melakukan perubahan lingkungan di Jawa Barat. Kemudian